Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan cara konfigurasi DHCP server. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Nikma. Kemudian saya sebagai salah satu staf pengajar di SMKN 1 Kota Bekasi. Oke, dari topologi ini kita bisa melihat bahwa ini laptop saya yang berfungsi sebagai host OS. Ini akan terhubung ke internet, kemudian nanti saya akan install DHCP server di virtual machine menggunakan VirtualBox, kemudian Windows 7 nya juga. Nah, untuk guest OS nya ini nanti ada dua, ada Debian, kemudian ada Windows 7. Kemudian yang mana ini akan kita hubungkan dengan host only adapter. Bagaimana supaya nanti DHCP server yang ada di sini itu kita akan memberikan ke klien Windows 7 dan mendapatkan DHCP server dari Debian-nya. Oke, kita langsung saja kita cek di materi. Oke, ini bisa kita lihat bahwa topologinya seperti ini. Langkah pertama adalah settingan server Debian pada virtual machine dengan dua interface, satu bridge adapter dan satu lagi host only adapter. Di sini saya udah punya instalasinya, kemudian saya akan coba ini cloning dulu. Saya jadikan DHCP server. Kemudian pathnya ini oke, saya biarkan default. MAC addressnya saya pilih all karena mau copy dari yang awal, yang mentah, yang habis instalasi. Kemudian saya pilih clone type-nya, saya pilih full clone. Full clone dan link clone ini bedanya adalah ketika full clone itu berarti berapa harddisk yang kita buat sebelumnya akan menyesuaikan dengan aplikasi yang ada. Sedangkan link clone adalah berapa total harddisk yang kita berikan, misalnya 20 GB, berarti semuanya itu baik aplikasinya itu dibuat menjadi virtual machine-nya itu sebanyak dari harddisk tersebut. Oke, ini udah selesai. Kemudian di settingannya itu satu tadi itu kita arahkan ke network adapternya ke bridge, yang adapter yang kedua kita jadikan host only adapter. Oke, kita pilih OK, kemudian kita start. Langkah yang berikutnya itu adalah kita masuk ke nano etc network interface, kemudian ketikkan IP address untuk interface nPOS 8. Jadi kita harus menambahkan yang satu koneksi ke internet yaitu menggunakan IP static, kemudian yang nPOS 8 nya itu kita menggunakan IP 172.16.1.1/24. Kita coba cek di sini, dia masih proses booting. Oke, saya akan coba remote pakai putih. Ini saya minimize saja, saya menggunakan putih aja. Login, kemudian masukin passwordnya. Oke, kita clear IP address. Kita lihat IP addressnya 192.168.100.100. Kita clear. Oke, nano etc network interface untuk menambahkan interface nPOS 8. Oke, kita ambil copy dari sini dengan perintah Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U untuk copy paste. Jadi kita Ctrl K itu ini ada bacanya cut text, artinya satu baris ini akan kita copy. Uncut Ctrl U berarti kita paste, Ctrl U. Nah, di sini kita ganti menjadi allow hot plug-nya nPOS 8. Kemudian di sini juga nPOS 8. Kemudian IP address ini yang arah ke klien nantinya 172.16
16.1.1. Ini /24, kita simpan, Ctrl X, yes. Dari mana kita tahunya npos 8? Kita lihat di sini IP address, di sini dia npos 8 tapi IP-nya masih kosong, sedangkan npos 3 IP-nya udah ada 100.100. Kemudian kita reboot. Setiap kita melakukan perubahan IP address pada Debian itu dia butuh reboot. Oke, kita coba cek kembali. Kita tungguin sampai proses booting. Ini kita load. Ketika udah sampai seperti ini, kita bisa buka di aplikasi putihnya. Jadi kita nggak usah masuk dulu ke sini, itu udah ketika dia udah sampai muncul tampilan login, kita udah bisa langsung remote server kita. Ini kita minimize, kemudian kita masuk ke aplikasi putihnya, clear. Kita masuk super user, kemudian admin, kita clear lagi, kita cek IP addressnya. Oke, di sini udah kita bisa melihat bahwa IP addressnya udah masuk, yang npos 8 172.16.1.1 192.168.100.100 npos 3. Oke, langkah selanjutnya kita bisa cek dari modul ini adalah di sini dia minta reboot, jangan kalau IP addressnya kita tambahkan, kita butuh reboot aja. Oke, langkah kelima udah terpenuhi. Di langkah keenam adalah kita backup terlebih dahulu source list seperti gambar berikut ini. Nah, kita masuk ke folder etc apt. Di CD apt ini ada namanya itu aplikasi source list. Kemudian kita buka repository di sini. Oke, kita clear cd etc apt. Kita ls. Di sini ada source list. Source list ini adalah paket yang menghubungkan ke internet nantinya, aplikasi yang akan kita download. Oke, kita coba cek nano source list. Ini dalamnya dia masih baca booting lewat Debian di PD1. Ctrl X. Saya cuma kasih backupan. Kita ls di sini. Kita backup dulu, copy source list menjadi source list titik backup. Gunanya buat apa? Supaya setiap nanti ketika ada kesalahan di file ini, kita masih ada backupannya di sini. Oke, setelah itu saya remove. Oke, kemudian kita clear. Kita ls, source list nggak ada. Saya akan bikin yang baru, nano source list. Nah, di sini masih kosong. Yang tadi udah ada. Sekarang udah kosong. Langkah selanjutnya adalah buka repository lokal yang terdapat pada link berikut. Ini kita klik aja linknya. Langkah ke berapa tadi? Langkah ke-7. Oke, saya klik kanan aja, open link. Di sini kita copy file repository dari Kambing UI. Jadi sebenarnya server ini kita bisa juga menggunakan namanya itu repository lokal yang ada di Indonesia. Kebetulan di sini saya menggunakan Kambing UI. Kenapa? Supaya ketika kita update itu lebih dekat dan lebih cepat. Caranya bagaimana? Di sini kita kebetulan saya menggunakan Debian 9.5. Saya coba menggunakan repository dari Kambing UI, saya copy, kemudian di sini saya akan klik kanan paste. Kemudian di sini ada Ctrl X, kemudian saya pilih Y, kemudian enter. Kemudian saya clear, saya coba cek menggunakan cat source list. Oke, udah ada Kambing UI, kemudian saya update apt update. Nah, di sini
kita nggak ngambil repository dari DPD lagi, kita langsung ngambil repository lokal dari Kambing UI. Boleh nggak yang lainnya? Boleh aja, misalnya PLSM, kemudian Kartolo, kemudian Mirror UNES dan sebagainya. Kebetulan saya menggunakan Debian 9.5, repositorinya adalah ini. Oke, kemudian ini tadi udah nano source list. Di langkah ke-10 udah Ctrl X, update. Di langkah ke-11 kita cek ini tadi cat source list, itu udah ngecek si ininya repository lokal. Langkah selanjutnya di langkah 13 ini kita download aplikasi server dengan perintah apt install isc dhcp server ldap. Oke, ini udah selesai, kita coba clear. Apt install isc dhcp server min ldap. Oke, kalau misalnya tulisannya benar, apt install isc dhcp server ldap, akan muncul bahwa paket ini bernama isc dhcp server. Ini paketnya. Kemudian disarankan adalah policity minte. Paket yang terbaru adalah ini isc dhcp server ldap, ada isc dhcp server aja. Kemudian ada 7 paket yang akan diinstal nantinya, kemudian yang di remove 99 sebelum di upgrade, kemudian dibutuhkan arsip sekitar sekian 2234 KB. Setelah diinstal nanti itu akan menambahkan harddisk sebanyak 7,868 KB. Kita pilih yes. Jadi aplikasi ini menambahkan di harddisk nanti sekitar 7,8 KB. Kita pilih yes. Kemudian ini kita tunggu koneksi ke internet ke Kambing UI nya. Nah, ketika dia udah berjalan, get 11 http kambingui.ac.id Kambing UI, ini kita tungguin sampai dia benar-benar kembali ke hashtag. Ketika kembali ke hashtag dan tidak ada error sama sekali, berarti aplikasi yang kita download dari Kambing UI itu berjalan dengan sempurna. Oke, biarkan ini yang merah ini karena kita belum konfigurasi, makanya dia tampilannya ini belum diinstal dhcp nya. Oke, kita clear. Di langkah yang berikutnya adalah ini, kita masuk ke langkah 14, copy file konfigurasi dhcp seperti gambar berikut ini. Biasakan ketika kita copy file atau melakukan pengeditan satu file di dalam Linux itu, biasakan jadikan backupan. Kita masuk ke cd etc dhcp, kemudian kita ls. Yang ini nanti yang akan kita konfigurasi. Dalamannya seperti ini, nano dhcpd.conf. dalamannya seperti ini. Ini hashtag ini, kalau ada hashtag depannya berarti tidak dieksekusi. Kemudian saya simpan, saya keluar, kemudian saya copy dhcpd.conf menjadi dhcpd.conf titik backup. Oke. Kemudian saya tidak akan melakukan penghapusan di sini. Saya akan langsung konfigurasi. Oke. Kita cek lagi modul. Ini sebelum kita cari bacaannya slide itu ada di sini. Kita coba cari scroll ke bawah. Bisa juga Ctrl X, bisa juga kita Ctrl W, kemudian
S-like. Nah, ini cara cepatnya seperti itu. Kita bisa cari bacaan S-like. Nah, yang ini sebelum kita rubah, kita akan melakukan konfigurasi di sini untuk area DHCP servernya. Pertama sekali adalah kita cek di modul. Kita akan hilangkan tanda pagarnya terlebih dahulu, kemudian rank IP-nya kita tentuin sesuai dengan yang host only tadi, yang Ether 2 nPost 8. Oke, saya akan hilangkan ini terlebih dahulu pagarnya. Oke, setelah itu subnetnya saya akan ganti Ctrl V Ctrl R 10.5.5 diganti menjadi 172.16.1. kita kasih all. Oke, jadi dia akan berganti 1.0.255. ini saya ganti 0, kemudian ini saya ganti misalnya 10 lah, 10, kemudian ini sampai 100 lah, 100 ya. Saya kasih range seperti itu. Bisa aja sih misalnya IP2 sampai 254, tergantung kalian mau nyobanya seluruhnya diberikan atau enggak. Di sini saya batasi IP dari 10 sampai 100 ya. NS1 ini kita coba ini menjadi ganti domain yang kita inginkan, itu terserah. Belajar bismillah.net. Ingat, tanda ini nggak boleh dihapus. Kemudian internal example.org kita ganti misalnya web kita yang nanti akan kita create, namanya itu adalah www.belajar.bismillah.net. Oke, option routernya kita ganti ke 1, ini kita ganti 254. Kita ganti ke 254 aja. The polish time-nya, waktu dia untuk mendapatkan IP DHCP tersebut. Setelah itu kita simpan. Yes, itu aja yang kita lakukan perubahan. Kemudian langkah 17, kita jadikan pindahkan ke folder default dari DHCP dengan perintah nano etc default di interface yang akan kita gunakan untuk menjadi DHCP servernya. Seharusnya nPost 8 karena kita nge-create-nya IP-nya 172. cd etc default isc DHCP nano etc default isc DHCP server. Oke, di sini kita cari interface IP versi 4. Kebetulan saya tidak menggunakan IP versi 6-nya. Di sini kita gunakan nPost 8 karena yang mau kita berikan IP addressnya dari nPost 8. Oke, kita simpan, Ctrl X, yes. Selanjutnya adalah kita restart DHCP servernya. Kita clear etc init.d isc restart. Oke, statusnya oke. Kita akan coba verifikasi di klien, verifikasi pengujiannya di klien. Kebetulan saya menggunakan Windows 7 dan dihubungkan nanti ke host only adapter. Di sini pilih internet protokolnya IP versi 4, kemudian IP addressnya pastikan IP address dari DHCP server. Oke,
akan coba cek ini udah host only adapter, kemudian saya start. Di sini nanti kita obtain, kemudian di servernya nanti itu kita cek apakah dapat IP sesuai dengan yang berasal dari DHCP server. Ini di servernya, ini kita lihat di IP DHCP di kliennya. Oke, kita enter. Jadi intinya adalah konfigurasi bagaimana ini si laptop saya terhubung ke internet, kemudian guest OS nya itu sama dengan virtual machine yang kita dirikan bisa di VirtualBox, bisa juga di VMware, dan koneksinya saya menggunakan host only adapter. Jadi satu tadi yang terhubung ke internet itu dari sini masuk ke switch, kemudian satu lagi host only adapter. Nah, gimana supaya dari host only adapter ini nanti mendapatkan IP address DHCP dari sini. Oke, kita coba cek, kemudian kita cek networknya. Oke, kita pilih public aja, kita close. Saya coba cek, kemudian kita cek properties IP versi 4. Nah, ini tadi obtain ya, kita jadiin obtain, ini obtain juga. Kemudian oke, kita close. Kita coba cek detail. Ini dia udah dapat, karena ranknya kita mulai dari 10, gateway servernya kita mulai dari 1. Yang ini DHCP servernya, yang ini kita 172.16.1.10, karena range-nya yang tadi kita kasih di sini adalah nano DHCPD CONF. Ini kita range mulai dari DH10 sampai 100. Kalau saya misalnya saya kasih 2, misalnya kita kasih 2, Ctrl X, yes, kemudian saya restart lagi. Nah, di kliennya ini saya coba uji Windows R ipconfig /release ipconfig renew. Kita ambil yang baru. Jadi artinya release kita lepaskan, kemudian di sini dia 172.16. Oh, masih dapat ya 1.10 ya, karena masih di range itu. Coba kalau misalnya kita disable enable, oh masih ini dia. Kita cek statusnya. Oh, dia tetap masih 10 ya. Kita coba ganti. Misalnya kita ganti 20. Ctrl X, yes. Kita restart.
ini kan udah ganti 20. Jadi artinya range yang kita berikan di sini itu adalah merupakan range yang pertama dari range berapa sampai berapa, kalau misalnya kita mulainya dari 20 ya dia akan ngasih IP address dari 20. Oke, kemudian di selanjutnya adalah kita cek DHCP list. Jadi ini kita verifikasi kalau yang atas itu di klien, kita pastikan di servernya itu kita DHCP list. Oke, ini udah ada 172.16.1.20. ini Windows 7, dari Windows 7 ranknya seperti itu. Ini yang IP 20, ini yang MAC addressnya. Ini kita bisa kita copy ya. MAC addressnya kita coba cek di sini. Status ini MAC addressnya nih 08002752E230, itu MAC addressnya yang ini. Nah, di soal yang berikutnya ini ada tugas, buatlah tutorial DHCP server dengan menggunakan interface yang kedua, sesuaikan dengan nomor absensi Anda. Jika absensi 1, maka IP addressnya pada interface yang kedua adalah 1111/24. Jadi ini yang endpost 8 nya. Kalau misalnya absennya 20, absennya 36/24. Upload tugas tersebut pada blog dan YouTube Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mendaftarkan MAC address klien supaya mendapatkan IP statik. Di sini ada keynya host Fantasia. Kita coba cek di sini. Ini ada bacaannya host Fantasia. Ini ada host Fantasia. Kita coba hapus. Kemudian hardware-nya ini kita coba Ctrl V, Ctrl Z. Sebentar, ini saya hapus, saya coba enter dulu biar hati-hati dalam melakukan ini. Kemudian 0800 saya akan coba cek IP 080027 280027 kemudian 52E230 E230. Jadi saya pastikan, saya pinginnya itu nanti saya fixkan addressnya menjadi misalnya 172.16.1.25 misalnya. Jadi ketika DHCP server ini kan di broadcast ya. Nah, misalnya ada permintaan dari si klien, saya pinginnya itu IP-nya biarpun itu DHCP tapi saya dapat IP secara statik. Nah, caranya kita harus daftarkan di sini. Bagaimana caranya? MAC addressnya kita daftarin dulu, kemudian IP address yang kita inginkan, kemudian kita save. Habis itu jangan lupa di restart. Oke, selanjutnya kita coba cek di klien. Saya rilis dulu
lepaskan IP addressnya yang sebelumnya. Habis itu saya renew. Oke, di sini dia udah berubah 25. Coba kita cek di sini. Ini udah berubah 25. Jadi MAC addressnya didaftarin, IP-nya kita jadiin static. Oke, mungkin itu tugas untuk hari ini tentang materinya DHCP server. Bagaimana si laptop kita ini kita diriin server virtual namanya DHCP server. Kemudian bagaimana di sini kita fungsikan bahwa si DHCP server ini memberikan IP secara otomatis ke Windows 7. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.